Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Rahayu Agustin dengan NIM 220605110059. Di sini saya akan membuat video untuk ujian tengah semester dari mata kuliah Sistem Security, di mana saya akan menjelaskan mengenai teori dari celah keamanan yang dibahas, yaitu SQL injection, kemudian mempraktekkan eksploitasi dari celah keamanannya, dan mempraktekkan mitigasi atau cara pencegahan dari celah keamanan yang dibahas. Baik, saya akan menjelaskan mengenai SQL injection. Apa itu SQL injection? SQL injection adalah celah keamanan yang terjadi ketika seorang atau penyerang dapat menyisipkan atau memodifikasi sebuah query SQL yang dieksekusi oleh aplikasi. Biasanya, celah ini muncul karena aplikasi tidak melakukan validasi atau pemrosesan input dari pengguna dengan benar. Kemungkinan penyerang untuk menyuntikkan perintah SQL yang berbahaya ke dalam database. Proses terjadinya SQL injection yaitu penggunaan input yang tidak aman. Aplikasi yang menerima input pengguna misalnya melalui form login, pencarian, ataupun parameter URL tanpa melakukan validasi atau pemrosesan yang tepat, itu dapat menyebabkan terjadinya SQL injection. Kemudian modifikasi query SQL. Penyerang dapat menyisipkan kode SQL ke dalam input yang dimasukkan yang kemudian digabungkan dengan query SQL dengan yang valid dalam aplikasi. Sebagai contohnya yaitu jika aplikasi melakukan query seperti select bintang form, user, where, bla bla bla, semua parameter yang ada di dalam database atau query SQL itu penyusunannya seperti biasa gitu. Jika inputnya dimasukkan oleh pengguna adalah admin petik strip 2 itu, maka query-nya akan menjadi select bintang form, user, where, username, admin petik strip 2, maka tanda strip 2 tadi membuat bagian setelahnya itu tidak dieksekusi, sehingga password tidak diperiksa dan penyerang bisa masuk ke dalam aplikasi sebagai admin. Maka dari sini eksploitasi data atau aksi berbahayanya, penyerang dapat mengakses atau mengubah serta menghapus data dari database yang tidak seharusnya bisa diakses. Dalam beberapa kasus, penyerang dapat mengeksekusi perintah SQL lain yang berbahaya seperti mengambil seluruh data pengguna, menambahkan admin palsu, atau bahkan menghancurkan seluruh basis data. Jenis-jenis SQL injection yaitu ada 3. Yang pertama, inbound SQL injection, yaitu penyerang menggunakan saluran yang sama untuk mengirimkan atau menerima informasi, misalnya dengan menggunakan aplikasi web untuk mengeksekusi perintah SQL dan menampilkan hasil langsung. Yang kedua, blind SQL injection. Jika aplikasi tidak menghasilkan atau menampilkan hasil query yang dimodifikasi, penyerang menggunakan teknik tertentu untuk menembak data, yaitu status aplikasi berdasarkan respon yang diterima. Kemudian yang ketiga adalah out of band SQL injection. Penyerang memanfaatkan teknik yang berbeda, seperti mengirimkan data ke server yang tidak terlibat langsung dalam aplikasinya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Untuk dampak dari SQL injection ini sendiri yaitu pengambil alihan sistem, pencurian data, penghapusan data, bahkan perusakan reputasi. Penyerang bisa dapat akses penuh ke database aplikasi. Data yang sensitif seperti username, password, dan informasi pribadi bisa diakses dan disalahgunakan. Penyerang dapat menghapus atau merusak data di dalam database. Bahkan celah ini dapat menyebabkan kerusakan reputasi organisasi atau aplikasi yang rentan. Untuk pencegahan SQL injection ini sendiri menggunakan prepared statement
atau statement yang terstruktur, menggunakan query yang aman dengan parameter yang tidak langsung disisipkan dalam query. Nanti setelah ini saya akan praktekkan bagaimana cara pencegahannya menggunakan query prepared statement ya. Untuk validasi dan sanitasi input, penyaring input untuk memastikan hanya data yang valid yang diterima. Untuk menggunakan filter untuk memastikan bahwa input hanya berisi karakter yang diinginkan. Kemudian penggunaan ORM, Object Relation Mapping, menggunakan library ORM untuk menghindari penulisan query SQL langsung. Kemudian penyerapan prinsip least privilege untuk mengonfigurasi database dan aplikasi hanya untuk memberikan hak akses minimal yang diperlukan. Kemudian pemutakhiran sistem dan database untuk menjaga sistem selalu diperbarui untuk menghindari eksploitasi celah yang sudah diketahui. Baik, langsung saja saya akan menampilkan bagaimana cara mengeksploitasi website. Di sini saya menggunakan website saya sendiri yang saya buat, yaitu website kasir mall bulan, yaitu untuk mall sebuah butik. Baik, di sini sebelumnya terdapat validasi, harus menggunakan atau memasukkan ini karena di sini membutuhkan login untuk menggunakan Gmail. Jadi bisa kita ubah pada tipe email ini, kita ubah menjadi teks untuk menghilangkan validasi yang ada ini. Kemudian kita masukkan OR1 titik koma spasi strip spasi. Kode ini yaitu untuk SQL injection-nya. Sebelumnya kita tidak dapat login ya, karena ada validasi tadi. Setelah kita ubah menjadi teks pada type validasinya email, kemudian kita masukkan kode SQL injection-nya, maka kita bisa login ke dalam web yang seharusnya itu tidak boleh, yang tidak bisa kita login sembarangan kalau kita tidak mempunyai akses login. Itu dikarenakan query SQL-nya masih seperti ini. Baik, itu tadi cara mengeksploitasi website. Kemudian di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih cara pencegahannya, baik dari kode kita sebelumnya kita ubah menjadi menggunakan statement preparation. Kodenya itu seperti ini. Dari kode ini kita coba login lagi dengan cara yang tadi, apakah masih bisa atau tidak. Akan tetapi dengan menggunakan kode prepared statement tadi, maka untuk akses login walaupun kita tambahkan SQL injection itu tidak akan berhasil karena sudah diamankan. Root OR1 baik seperti cara tadi kita masukkan, maka loginnya tidak akan berhasil walaupun validasinya tidak ada, tapi loginnya tidak berhasil karena kode SQL kita sudah kita amankan dengan prepared statement tadi. Baik, sekian itu tadi penjelasan dan praktek untuk eksploitasi website untuk celah keamanan dan cara mitigasi celah keamanan yang ada bagaimana. Mohon dimaafkan atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.